Interfase merupakan tahap paling lama dari siklus pembelahan sel. Fase pembelahan itu sendiri hanya sekitar 3/4 dari siklus pembelahan sel. Tahap interfase merupakan tahap yang paling sibuk. Ada 3 tahap, yaitu fase G1, S, dan G2. Fase G1 terjadi berbagai sintesis protein untuk menyiapkan bahan-bahan dalam proses selanjutnya. Pada fase S terjadi replikasi DNA. Ini adalah kromatin atau benang-benang halus yang telah kalian lihat. Disebut kromatin bila dalam interfase disebut kromosom. Pada fase pembelahan, di sini terlihat ada 2 sentrosom. Satu sentrosom memiliki 2 sentrol yang nantinya akan membentuk benang-benang spindle. Salat inti berupa fragmen-fragmen yang masih menyatu. Salat inti melingkupi materi inti berupa kromatin tadi. Nukleolus. Fungsi nukleolus sendiri adalah sebagai pembentuk subunit ribosom. Profase awal. Bagian pertama dari tahap profase mitosis. Setelah tahap interfase adalah tahap pembelahan sel. Fase pembelahan sel secara mitosis yang pertama adalah profase awal. Dalam fase ini salat inti mulai melebur menjadi fragmen-fragmen dan nukleolus sudah tidak tampak lagi. Di sini terlihat adanya 4 kromosom diat yang diploid. Proses awalnya kromatin diat mengalami kondensasi menjadi tampak tebal dan memendek sehingga disebut kromosom diat atau kromatid. Setiap kromatid terdiri dari sepasang kromosom monad. Kedua sentrosom telah membentuk benang-benang spindle yang memanjang dan mulai bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Profase akhir, bagian kedua dari tahap profase mitosis. Tahap selanjutnya dari pembelahan secara mitosis adalah profase akhir. Di sini membran nukleus benar-benar telah melebur menjadi fragmen-fragmen terpisah di dalam sel. Kedua sentrosom posisinya telah berada di kutub yang berlawanan dan benang-benang spindle itu telah mengikat kromosom diat untuk ditarik menuju ke bidang ekuator. Ujung-ujung spindle itu sebenarnya tidak menyatu, tetapi hanya berhimpit atau disebut dengan overlapping. Metafase, tahap kedua dari mitosis. Tahap selanjutnya adalah tahap metafase. Pada tahap ini posisi 4 kromatid atau kromosom diat tadi telah tersusun sejajar tetap di bidang ekuator. Kedua sentrosom di kutub berlawanan yang membentuk benang-benang spindle inilah yang berperan penting dalam menggerakkan atau mengarahkan kromosom diat menuju ke bidang ekuator seperti yang terlihat pada gambar ini. Anafase, tahap ketiga dari mitosis. Setelah tahap metafase, selanjutnya adalah tahap anafase. Dalam tahap ini ditandai dengan adanya 4 kromosom atau kromatid yang mulai mengalami pemisahan menjadi 4 kromosom monad. Selanjutnya 4 kromosom monad ini secara bertahap akan ditarik dengan benang-benang spindle menuju ke kutub yang berlawanan. Sebenarnya pemisahan kromosom diat akibat benang-benang spindle yang memendek membuat bentuk sel memanjang. Telopase, tahap akhir dari mitosis. Tahap yang terakhir adalah telopase yang diiringi dengan pembagian sitoplasma disebut dengan sitokinesis. Kromosom-kromosom monad dengan sentrosom telah berada di kutub yang berlawanan. Fragmen salat inti pada masing-masing wilayah kutub mulai dirangkai kembali. Kebenang-benang spindle oleh sentrosom tidak tampak lagi. Kromosom monad pada masing-masing wilayah kutub menjadi kromatin kembali. Ada filamin, aktin, dan miosin pada pertengahan sel yang muncul sehingga nantinya akan membagi sitoplasma sel menjadi 2 sel